Dalam hidup ini kalau kita punya salah, larilah ke Allah. Ya, saya punya salah sama Allah, maka saya akan lari ke Allah. Larinya ke Allah bagaimana? Mengejar ampunannya Allah. Itu yang harusnya kita lakukan. Lah seringkali enggak begitu. Punya salah sama Allah, bukan lari mengejar ampunannya Allah, tambah buat salah lagi. Ini contoh kalimat-kalimat orang yang salah akhirnya nyungsep. Tadinya cuma kepleset, akhirnya nyungsep. Orang yang ngerti, orang yang ma'rifah, orang yang paham, orang yang kenal Allah Ta'ala, begitu sadar, loh kok saya berbuat salah, dia akan langsung lari ke Allah. Akan nangis, akan minta ampun sama Allah, akan berbuat apapun agar Allah mengampuninya dan selalu optimis, husnudzon, prasangka baik. Gak mungkin gak diampuni Allah, selalu dia berjuang cari ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kalau orang itu salah, orang itu punya kesalahan, segera minta maaf. Dan paling enak tuh minta maaf sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sebelum kita itu dimaafkan, Allah sudah berbuat sesuatu ke arah memberikan maaf, yaitu Allah perintahkan seluruh umat manusia untuk menutup aib kita. Siapa yang bongkar kesalahan hambaku, aku akan bongkar kesalahannya dunia akhirat. Masya Allah. Ini coba kalau Anda di satu jawatan ya, ada satu karyawan rekanan Anda berbuat kesalahan. Itu yang pengen ngungkap kesalahannya banyak enggak kira-kira? Kan ada orang iri, dengki, ada itu ya, pengen ngungkap kesalahannya. Terus kalau atasan Anda ngomong, siapa yang berusaha bongkar kesalahannya dia akan saya bongkar kesalahannya, semuanya. Kalau Anda termasuk orang yang berbuat kesalahan tadi, yang dibela oleh atasan Anda tadi, yang Anda rasakan apa? Kalau kita ini termasuk karyawan yang tadi itu, yang berbuat salah, kemudian atasan kita ngomong siapa yang bongkar kesalahannya, saya akan bongkar kesalahannya dia juga, semuanya. Kita merasa diapakan ini? Dibela, betul ya? Kemudian diapakan lagi? Disayang, benar kan? Disayang, merasa diapakan lagi? Diistimewakan. Begitulah perlakuan Allah kepada muslim yang punya salah. Begitulah perlakuan Allah kepada umat Islam yang punya dosa. Allah ancam semua orang yang ngaku dirinya muslim, kalau kamu bongkar kesalahan saudaramu, aib saudaramu, aku akan bongkar aibmu dunia akhirat. Udah salah, dibela sama Allah Ta'ala. Ini dibela sama Allah Ta'ala. Jangan sampai hambaku ini dipermalukan. Artinya apa? Disentuh hati kita untuk gendang tobat. Segera minta maaf. Oh Allah baiknya seperti itu. Enggak cukup demikian. Ya, selain Allah melarang kita ini bongkar aibnya orang, Allah juga melarang kita memperbincangkan keburukannya orang yang sudah nyata terbongkar. Sudah nyata terbongkar, orang itu berbuat buruk, nyata terbongkar. Kalau tadi masih belum terbongkar ya, aibnya tertutup. Yang kedua kelihatan nyata. Dia berbuat maksiat, 2-3 orang lihat. Berarti aibnya ini kelihatan atau enggak kelihatan? Kelihatan. Maka Allah ancam lagi, siapa yang menggunjing saudaranya atas dosa yang dia lakukan, maka dosanya lebih berat daripada zina. Masya Allah. Ngomongkan jeleknya saja dimarahi sama Allah Ta'ala. Memang itu pendosa ya, berbuat dosa, urusannya sama aku. Kalau kamu ngomongin dia, dosamu lebih besar. Diapakan lagi sama Allah? Dibela. Sama Allah dibela. Sama Allah disayang. Bisa enggak kita merasakan huwar rahman, huwar rahim, huwa arhamur rahimin. Dia Allah yang maha penyayang, dia Allah yang maha pengasih, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bisa enggak kita merasakan kasih sayang Allah yang demikian besar ini? Bisa tidak? Ini kalau kita rasakan itu nanti, Masya Allah. Ternyata betul orang yang punya salah,
sama Allah Ta'ala ditakut-takutin neraka, itu sebetulnya bukan ditakut-takutin neraka. Disuruh marani Allah. Datengin aku, nanti aku yang bereskan neraka. Datengin aku, kuburan nanti yang ruwet-ruwet aku yang bereskan. Malaikat ini bebas dari siksa kubur. Malaikat ini bebas dari siksa api neraka. Aku yang akan bereskan. Tapi kamu datengin aku. Fafirru ilallah. Lah inilah yang diketahui oleh para aulia wassalihin. Rahasia inilah yang dipahami oleh para wali-wali Allah. Makanya para wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang soleh itu tidak pernah khawatir dengan perbuatan dosa. Takut kepada Allah, enggak mau berbuat dosa, tapi enggak khawatir dengan perbuatan dosa. Maksudnya bagaimana? Kalau sampai udah jaga luar biasa, kok kalah sama nafsu, kalah sama setan, kalah sama dunia, kalah sama ego. Beliau yakin Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, langsung minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada was-was. Jangan bilang apa bisa diampuni, bilanglah pasti diampuni. Yang penting aku berjuang minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini makna at-targhib wa tarhib. Orang kalau ditakut-takutin sama Allah dengan neraka, maksudnya jangan takut sama nerakanya. Buat rasa takutmu itu pemicu untuk minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya dosa, saya nggak akan sibuk mikiri dosa. Orang yang mikiri dosa itu yang salah. Karena mikirin dosa akan buat orang terjerembab dalam dosa dan ingat dosa-dosa. Dosa kok diingat-ingat. Dosa itu jangan diingat-ingat, ingat-ingat dosa itu nanti akan menimbulkan kita pengen berbuat dosa. Contoh, pernah punya dosa mencium perempuan yang bukan mahramnya. Terus diiling-iling, dulu saya pernah berbuat dosa itu, ya Allah. Setan teko, mumpung pas iling-iling. Ya kan, mumpung waktu ingat. Sama setannya dibisiki, lambok dibaleni. Dosa. Allah ampuni aku, balenono setan. Ulangi. Lo sudah lupa sama dosanya kok tambah inget-inget dosa. Akhirnya apa? Baleni. Ya Allah dosa lagi. Dosa itu bukan untuk diingat-ingat. Terus yang dimaksud ingat dosa itu bagaimana? Ingatlah kamu punya Allah yang Maha Pengampun. Jadi dosanya jangan kamu ingat-ingat, kamu cukup minta ampun. Ya Allah maafkan saya banyak dosa, selesai. Enggak usah kamu preteli gitu ya. Ya Allah saya pernah ini, ya Allah, Gusti Allah paham. Ya, kalimatnya itu mencengangkan. La takhaf minadz-dzunub. Jangan takut sama dosa-dosa. Nah, coba ini diterangkan sampai di sini dipotong. Kata Habib Novel jangan takut sama dosa. Wes edano sisan. Kacau kan ya. Maksudnya kita yang punya dosa ini loh. Jangan takut sama dosa. Wes kadung kok ya. Sudah terlanjur punya dosa kok takut sama dosa. Akhirnya pesimis. Aku takut. Pesimis kan ya. Takut aku, pesimis. Gak optimis. Kalimat selanjutnya, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah suka pada keindahan. Jadi gak mungkin Allah kok obok-obok lihat-lihat dosamu, gak mungkin. Gak mungkin Allah obok-obok cari-cari dosamu tuh gak mungkin. Allah maha melihat tapi Allah gak mau lihat dosa-dosamu. Kenapa? Lawang hambanya saja dilarang lihat kok. Kamu kalau lihat orang berbuat dosa tutup, ojo mbok sawang, tutupen gitu kan ya. Gak boleh. Ada misalnya begini, laki sama perempuan gandengan masuk hotel. Sewa kamar di hotel. Terus sama Allah kamu suruh buntuti gitu. Buntuti intipen ngopo ngono kuwi. Ajarane sapa kuwi? Gak ada. Kita disuruh apa? Prasangka baik, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Jangan coba cari tahu kesalahan orang lain. Dah tutup, dah selesai. Lihat yang baik-baik saja. Lawang Allah nyuruh hambanya begitu kok. Masa Allah akan cari-cari kesalahanmu? Gak mungkin. Yang suka cari yang kotor itu cuman anjing. Anjing tuh di tempat sampah kais-kais tuh. Itu anjing. Kalau Allah maha indah. Jadi yang suka cari kesalahan cuman setan.
Maka kamu nggak usah mikir dosa-dosa itu nggak usah dipikir. Tapi dekati Allah yang maha indah tadi. Ya tadi dengan minta ampun dan lain sebagainya. Tapi kan ayem jawaban begini, oh Allah akan lihat bagus-bagus.